Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Fitrian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI berharap Kementerian Pertanian memfokuskan anggaran bagi aspek yang menjadi kebutuhan dasar, yakni kesejahteraan petani, mengingat banyaknya permasalahan yang dialami petani dalam proses produksinya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyoroti sejumlah permasalahan yang dialami petani dalam proses produksinya, mulai dari tidak adanya pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang harusnya mendampingi para petani ketika masa tanam, hingga petani yang kebingungan menjual hasil panennya saat musim panen tiba. Dijumpai saat rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di ruang rapat Komisi 4 DPR RI, Deddy menekankan kelangkaan pupuk turut menambah masalah di lapangan, terutama bagi petani kecil yang garapannya sedikit. Karenanya Komisi 4 meminta agar anggaran Kementerian Pertanian difokuskan pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar, yakni kesejahteraan petani. Sehingga psikologi ini mengakibatkan petani ketika panen mengalami problem penjualan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita jujur pada tingkat petani kita ini tidak ada pendampingan, Pak. Mereka itu melakukan secara alami saja. Satu, nanam benih, benihnya sudah turunan ke 10, dia tidak pakai label biru lagi. Karena mereka tidak lagi beli, tetapi apa yang ada dia turunkan lagi sehingga lemah di benih. Kemudian yang ketiganya adalah dia melaksanakan rutinitas. Nanam, dikasih pupuk, kemudian disemprot abasil, habis itu nunggu panen. Kalau ada penyakit, dia hanya itu saja yang digunakan. Karena apa? Gak ada hari ini petugas yang turun ke lapangan, mendampingi mereka, meneliti apa penyakitnya, apa solusinya. Diketahui penyuluhan pertanian berperan memberi pembelajaran kepada para petani terkait informasi terbaru dalam dunia pertanian sebagai upaya pengembangan peran kelompok tani agar lebih berkembang. Namun sayangnya peran PPL masih belum maksimal dan merata di seluruh daerah. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah menghentikan rencana impor kereta bekas dari Jepang dan mengutamakan produksi kereta dalam negeri PT Inka. Anggota Komisi 6 DPR RI mendukung pemanfaatan produksi kereta dalam negeri untuk menunjang kebutuhan kereta bagi masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT KAI, PT KCI, dan PT Inka baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan impor kereta dan mengutamakan produksi PT Inka. Sebab menurutnya, pabrik PT Inka di Banyuwangi mampu memproduksi kereta, namun PT Inka tidak memproduksi kereta dikarenakan tidak ada pesanan dari PT KCI. Ia pun menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial, diantaranya perihal peresmian pabrik PT Inka yang dilakukan pada tahun 2023 yang tidak sesuai fakta di mana pabrik sudah ada sejak tahun 2020. Barangnya jelek, udah terbantahkan. Ya. Jadi, dan mereka bisa produksi dari Januari 2021. Kalau Bapak pesan dari Januari 2021, pertengahan 2022 sudah selesai. Itu juga terbantahkan. Lalu kualitas jelek juga sudah terbantahkan. Jadi kalau ordernya dikasih Januari 2021, ya, Inka sudah bisa kirim KRL KCI pertengahan 2022. Inka sama aja. Ya, Inka sama aja. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai kami di DPR mengkritisi KCI dengan cara impor bekas ini, kami dibangun narasi seakan-akan kami menzolimi pelanggan kereta komuter. Andre juga menyinggung kekurangan rangkaian kereta di Jabodetabek akibat tidak ada perencanaan sedini mungkin dengan memesan pada PT Inka. Menurutnya, dalih akan dampak pandemi COVID-19 dapat disiasati melalui skema retrofit atau penambahan teknologi pada unit lama karena dinilai lebih ekonomis daripada membeli kereta baru. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan fokus mengurusi pengelolaan keuangan negara
agar adanya pemisahan Dirjen Pajak dengan Kementerian Keuangan. Pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan jajarannya, Komisi 11 mempertanyakan temuan PPATK tentang transaksi janggal 349 triliun rupiah dan meminta Kementerian Keuangan untuk segera melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Anggota Komisi 11 Gus Irawan Pasaribu mengusulkan rencana pemisahan Dirjen Pajak dengan Kementerian Keuangan agar dapat diadopsi menjadi sesuatu yang positif agar Menteri Keuangan bisa fokus dalam mengelola keuangan negara. Untuk membentuk satu badan khusus buat pajak atau penerimaan, mungkin satu hal yang perlu mungkin untuk kita diskusikan ulang, relevan untuk kita, karena kelihatannya sistem yang sudah dibangun bagus, tapi ternyata masih banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian yang akhir-akhir ini bagi saya sih ini mengkhawatirkan. Ini bola liar. Ya, sampai ada orang berkampanye untuk tidak bayar pajak, ini kan luar biasa gitu. Anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Ahmad Najib mempertanyakan perbedaan keterangan dari PPATK dan instansi lainnya terkait tahapan pelaporan PPATK yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanismenya. Ia berharap Kementerian Keuangan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Dorongan dari kami sejauh mana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik. Karena sekarang ini kan dibuat seolah-olah publik sudah tidak percaya, bukan saja terhadap Kemenke, Bu, tapi kepada seluruh pejabat publik, Bu. Saya berani katakan ini, saya punya datanya ini. Semua yang berkaitan dengan pejabat publik di negara Republik ini, Bu, sudah tidak dipercaya kalau netizen. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini bisnis pakaian bekas impor atau bahasa kerennya thrifting tengah ramai disorot. Pemerintah menilai bisnis thrifting sangat merugikan pelaku usaha lokal di industri tekstil. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, selain merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal, keberadaan produk tekstil bekas impor itu juga membawa dampak buruk bagi lingkungan hingga pendapatan negara.
Pakaian bekas ini merupakan barang selundupan alias ilegal dan tidak membayar bea dan cukai, sehingga merugikan negara. DPR RI pun mendukung kebijakan pemerintah melarang praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal. Praktik jual beli barang bekas tersebut menjamur, dinilai karena mudahnya akses masuk barang bekas di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku untuk memberantas praktik jual beli barang bekas tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Baru-baru ini, pemerintah dengan tegas melarang penjualan baju bekas impor. Keberadaan bisnis baju bekas impor dianggap bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Aturan larangan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam peraturan ini telah disebutkan pada pasal 47 bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Di tengah naik daunnya bisnis berburu pakaian bekas impor di kalangan anak muda, larangan ini pun menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dengan pelarangannya karena dianggap mengganggu usaha lokal, ada juga yang menentang dengan alasan thrifting bisa menjadi solusi untuk memiliki barang branded dengan harga miring. Tak tinggal diam, DPR pun turut buka suara dengan mendesak pemerintah dapat segera menangkap pelaku utama dan memutus mata rantai dari praktik impor produk pakaian bekas tersebut. DPR sangat menyayangkan masuknya produk pakaian impor bekas yang mengancam usaha para pelaku UMKM, khususnya tekstil, serta pabrikan sandang dalam negeri. Sebab harga jual produk ilegal tersebut jauh lebih murah dari harga normal. Selain itu, jika tidak diambil tindakan tegas, impor pakaian bekas dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Sebab pakaian bekas impor ini tidak melalui proses uji laboratorium dan karantina. Kita prihatin. Pertama soal kesehatan, kedua soal pabrikan yang menangani ini, yang pabrik tentunya karyawannya jutaan mungkin ya, atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Ini kalau pabriknya tutup gimana? Nah, kemudian departemen store kita, beberapa departemen store yang menengah bawah itu kan bisa masyarakat beralih ke barang-barang bekas ini. Nah, ini dalam rangka ketahanan produksi kita di Indonesia, kita betul-betul harus menjaga. Nah, perlu diketahui yang masuk itu tanpa izin, ilegal. Jadi di perdagangan itu sudah ada larangan kecuali produk-produk yang memang dibolehkan. Misalnya pesawat terbang bekas, kalau baru kan mahal gitu ya. Kemudian kapal selam yang begitu-begitu. Tapi yang lain-lain nggak bisa gitu. DPR secara tegas menolak jual beli baju bekas impor yang saat ini tengah menjadi salah satu fenomena dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Penolakan ini sebagai bentuk sikap untuk melindungi industri tekstil milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dirugikan oleh hal ini. DPR menilai impor produk tekstil bekas dan ilegal tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong konsumsi produk lokal melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jika industri tekstil dalam negeri mati, ada 3,5 juta orang lulusan baru yang akan berpotensi menjadi pengangguran. Maka dari itu, langkah pemerintah melarang baju impor bekas untuk menyelamatkan produsen tekstil sudah tepat. Ya, kami mendukung pelarangan penjualan baju bekas, terutama yang dari luar negeri, masuk ke Indonesia. Karena beberapa risiko itu menyertai. Pertama, tentu saja risiko kesehatan. Karena kita tidak tahu siapa yang sebelumnya memakai dan bagaimana treatment setelahnya. Yang kedua, sebenarnya produksi dalam negeri kita, baju baru yang relatif murah itu juga banyak. Kalau baju-baju bekas itu masuk ke Indonesia, itu yang di sana harganya murah atau bahkan tidak ada harganya masuk ke Indonesia, tentu saja itu mengancam produksi nasional kita. Barang-barang kita sebenarnya bersaing, harganya bisa bersaing kok, tidak terlalu mahal. Dan itu produksi yang saya yakin bisa dihasilkan dan menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi melarang barang-barang bekas dari luar negeri itu melindungi dua.
melindungi produksi Indonesia dan melindungi tenaga kerja Indonesia yang diserap melalui produsen baju-baju kita. Kalau sudah dinyatakan ilegal, seluruh aparat kita harus bekerja sama mencegahnya. Pemerintah daerah di daerah-daerah perbatasan sudah harus juga dikomunikasikan supaya aparat di daerah itu juga ikut terlibat mencegah. Bea Cukai juga begitu, lalu kepolisian, tentara kita juga menjaga perbatasan kita bersama-sama supaya tidak ada lagi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Jika tidak segera dihentikan lewat regulasi dan law enforcement yang tegas, DPR khawatir volume impor pakaian bekas akan terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak boleh membiarkan hal buruk ini terus berlangsung. Terlebih, impor pakaian bekas juga bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi yang selama ini selalu menekankan pentingnya TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah fokus dalam pengawasan terhadap importir pakaian bekas. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Hayu. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemerintah Indonesia memperketat pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dan salah satunya yang mendapat perhatian adalah impor pakaian bekas. Komisi 6 DPR RI, Intan Fauji menilai aktivitas impor pakaian bekas merupakan tindakan yang melanggar peraturan. Untuk itu, Intan mendorong pihak-pihak terkait dapat terus bersinergi dalam peningkatan pengawasan terhadap para importir supaya tidak ada lagi aktivitas impor pakaian bekas. Simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Elisa Purba.
Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di media telah marak bagaimana pemerintah Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa melarang adanya jual beli dari pakaian impor bekas yang juga ilegal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Kementerian Perdagangan juga gencar untuk menyita barang-barang pakaian bekas impor tersebut di pasaran, dan bagaimana ini berdampak terhadap masyarakat juga para pelaku usaha bisnis yang sering kita sebut dengan thrifting ini. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini telah bersama dengan kami Ibu Intan Fauzi, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PAN dari Dapil Jabar 6, untuk membahas terkait dengan bisnis yang mungkin sekarang sedang marak diperbincangkan ya Ibu. Kalau kita mungkin melihat sejauh ini banyak sekali pelaku pengusaha tekstil yang bergerak di bidang thrifting. Nah, namun Indonesia dan pemerintah juga menggencarkan bahwa ini sudah dilarang. Nah, kira-kira bagaimana Bu nasib dari mereka yang mungkin memang banyak sekali yang bergerak di bidang thrifting ini? Jadi kalau kita bicara import pakaian bekas ya, jangan dipersepsikan bahwa ini barang bekas yang ada di tingkat retail UKM. Kita bicara import pakaian bekas, ini adalah kegiatan ilegal. Kementerian Perdagangan dalam hal ini Menteri Perdagangan sudah menjalankan sesuai Permendak 40 tahun 2022, perubahan dari Permendak 18 2021, di mana ada HS Code yang menyatakan bahwa barang bekas di dalamnya adalah pakaian itu dilarang impor. Jadi kalau kita bicara pakaian bekas ini kan sampah dari negara asalnya. Kemudian masuk melalui pintu-pintu yang di Indonesia ini sangat luas. Kemarin di Riau 20 miliar dimusnahkan, kemudian di Mojokerto juga dimusnahkan 10 miliar. Artinya karena memang ini sudah melanggar aturan. Tapi tentunya ini bukan semata-mata hanya di hilir, tapi juga kerja bersama dari para aparat, yaitu Bea Cukai, kemudian di perairan dengan Angkatan Laut dan sebagainya. Dan kalau kita bicara barang yang masuk ke Indonesia itu harus memenuhi standar, yaitu SNI dari BSN, perindustrian dan sebagainya. Jadi yang harus diawasi dan kemudian juga jangan terjadi lagi karena marak belakangan ini oleh pemerintah adalah para importir nakal, para oknum import yang mengimport barang-barang bekas, dalam hal ini pakaian, sepatu bekas. Dan kita masyarakat tentunya juga membantu, jangan sampai demand-nya itu selalu ada. Artinya kalau kita membeli, otomatis kan demand-nya masih ada. Nah ini bagian dari juga kenapa para importir itu kemudian merasa bahwa ada kebutuhan dalam negeri. Tapi Bu, kalau kita melihat di pasaran, banyak sekali pebisnis di Indonesia, usaha tekstil ini yang menggantungkan nasibnya pada thrifting. Apalagi kalau kita melihat ini menjelang Ramadan, mungkin untuk kegiatan jual beli bisa meningkat ya Bu. Pasti secara tidak langsung ataupun secara langsung omset mereka bisa menurun. Para pengusaha tekstil dari thrifting ini, gimana untuk nasib mereka ke depan Ibu? Jadi memang yang dimusnahkan ini kan yang di penjualan akhir ya, karena memang kemudian barang itu ditemukan. Ada sekarang penjualan online sudah dilarang, kemudian di mall, di pasar tradisional ini juga marak. Memang dari hulu ke hilir harus ditertibkan. Nah untuk hal ini kita yakini bahwa produk Indonesia dalam hal ini UMKM-nya, pakaian dan sebagainya itu sudah sangat baik. Jadi ini yang perlu kita berikan dukungan. Jadi saya yakin kalau industri tekstil kita, kemudian para pedagang UMKM, produk dalam negerinya sudah bagus, didukung lagi oleh masyarakat yang membeli, ini menurut saya tidak perlu terjadi juga. Berarti memang perubahan mulai dari pola beli dari masyarakat Indonesia untuk fokus terhadap barang-barang produk-produk dalam negeri tentunya ya Bu, dibandingkan thrifting. Nah untuk kedepannya Bu, kira-kira bagaimana pengawasan di pintu-pintu masuk barang-barang impor, terutama yang pakaian bekas ini? Ya, jadi thrifting atau pakaian bekas ini yang kita perlu awasi, kita perlu tertibkan adalah importirnya. Jangan mereka menyalahgunakan izin import untuk barang-barang bekas, pakaian bekas. Jadi kembali lagi oknum-oknum nakal para importir yang harus diselidiki.
Oke, berarti kita bisa melihat bagaimana kalau nanti pemerintah berhasil, Bu. Tentunya kita berharap bahwa dari pintu impor aja masuk ke Indonesia bisa diawasi dengan lebih baik oleh Komisi 6, tentunya juga mengawasi pemerintah. Dan ke depan tentunya pemirsa kita berharap bahwa produk-produk Indonesia bisa lebih menjuarai di pasar dan hilang thrifting yang dari barang bekas yang ada di Indonesia ini. Sekian yang dapat kami laporkan terkait dengan thrifting ini, pemirsa. Untuk Anda, saya Elisa Purba bersama tim melaporkan dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, kita akan membahas terkait dengan headline di media online. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta Mahfud sediakan waktu panjang rapat untuk membahas 349 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani berharap Menko Polhukam Mahfud MD punya waktu panjang guna membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenko. Hal ini disampaikan Arsul sebagai bentuk tanggapan tantangan yang disampaikan Mahfud melalui akun Twitter terkait akan memenuhi undangan rapat serta meminta anggota Komisi 3 DPR RI hadir dalam rapat. Mahfud merupakan tokoh pertama yang mengutarakan temuan transaksi diduga TPPU 349 triliun rupiah di Kemenko kepada publik. Arsul menyebut baik pernyataan Mahfud tersebut sebagai tekad untuk menuntaskan persoalan di Kemenko sebaik-baiknya. Rapat dengan Mahfud MD ini bertujuan sebagai evaluasi dari DPR RI terhadap kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
DPR perlu tahu apakah komite tersebut sudah bekerja sesuai aturan hukum dan telah mempraktikkan cara pemberantasan TPPU terbaik. Arsul menilai publik perlu penjelasan langkah dari Mahfud perihal transaksi yang disebut tindak pidana pencucian uang tersebut. Rapat yang akan digelar antara DPR dengan Mahfud itu diharapkan akan memperjelas persoalan transaksi 349 triliun rupiah sekaligus rencana jangka panjang pemerintah dalam memberantas TPPU. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta Kemenhub antisipasi lonjakan pemudik. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, yaitu anggota Komisi 5 DPR RI Thoriq Hidayat mengingatkan Kemenhub mengantisipasi potensi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai 123,8 juta orang agar lancar dan terkendali. Thoriq juga mengingatkan perlu adanya rekayasa lalu lintas yang tepat guna mengatasi titik-titik khusus seperti jalur tol Jakarta ke arah Cikampek tujuan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurutnya di hari biasa mulai kilometer 40-an arah Cikampek sudah terjadi perlambatan hingga kilometer 56. Maka bisa dibayangkan jika terjadi lonjakan pemudik sebagaimana survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, tanpa antisipasi yang cermat akan timbul kemacetan yang panjang dan juga lama. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perubahan tanggal cuti bersama Lebaran 2023. Cuti bersama Lebaran 2023 akan berlangsung sepanjang 7 hari, yaitu mulai dari 19 sampai 25 April 2023. Jadwal ini berubah dari surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dari SKB cuti bersama yang ditetapkan pada 21 sampai 26 April 2023. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI minta Mahfud sediakan waktu panjang rapat untuk membahas 349 triliun rupiah. Serta DPR RI minta Kemenhub antisipasi lonjakan pemudik. Dan kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 sore hari ini. Saya Fitian Onila beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk memupuk empati kepada sesama, saling menolong dan bergotong royong. Insya Allah, timbul solidaritas yang semakin